Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ketua Dewan Pers beserta Asosiasi Media dan Persatuan Jurnalis yang menjadi konstituennya, serta para jurnalis dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti acara PWI Bermunajat mengetuk pintu langit. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk selalu berdoa, sembari tetap optimis dan terus berikhtiar agar kondisi bangsa kita dapat segera membaik, pulih dan kembali bangkit. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 telah banyak mengubah cara kita dalam beraktivitas dan berinteraksi. Kita dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dengan kondisi yang baru. Ibadah yang biasa dilakukan di rumah ibadah dan bisa kita lakukan sambil berinteraksi dengan saudara-saudara seiman, harus kita ganti dengan beribadah di rumah tanpa mengurangi kekhusyuan dan keimanan kita. Cara bekerja dan belajar kita pun juga berubah demikian. Bermigrasi, bertransformasi, dan bergerak di ruang-ruang digital. Hal-hal ini perlu kita lakukan untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga satu sama lain dari penyebaran COVID-19. Meski demikian, beberapa aktivitas dan pekerjaan esensial belum dapat sepenuhnya dilakukan dari jarak jauh, termasuk pekerjaan pers, jurnalistik, dan media yang dilakukan oleh rekan-rekan semua. Keberadaan pers dalam keberlangsungan negara sangatlah krusial, mengingat peranannya sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Pekerjaan pers harus terus berjalan agar akses masyarakat terhadap informasi yang aktual, faktual, dan kredibel dapat terus terbuka. Dalam hal ini pemerintah turut hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk rekan-rekan jurnalis dan wartawan. Hingga 16 Juli 2021, lebih dari 40 juta orang telah melakukan vaksinasi dan hampir 16 juta orang diantaranya telah menerima dosis vaksin yang kedua. Pemerintah senantiasa mendorong rekan-rekan insan pers dan media untuk terus meningkatkan partisipasinya dalam program vaksinasi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga 16 Juli 2021, terdapat 22.700 insan pers juga media yang telah mendapatkan dosis vaksin yang pertama dan 14.385 orang telah menerima dosis yang kedua. Tentu kita berharap agar program vaksinasi nasional dapat segera mencapai target untuk membentuk kekebalan kelompok dan sukses memberikan vaksinasi bagi setidaknya 70% dari total populasi masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kondisi pandemi ini jurnalis menjadi ujung tombak penyampaian beragam informasi tentang COVID-19.
mulai dari edukasi mengenai pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan, perkembangan COVID-19, pelaksanaan PPKM darurat, pelaksanaan vaksinasi, hingga dukungan pelayanan kesehatan maupun pemberitaan peristiwa lainnya. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan media yang selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan pemberitaan dengan baik, objektif, berimbang, benar, dan bertanggung jawab. Saya juga berharap agar cara-cara pemberitaan yang demikian dapat terus dipertahankan dan dikembangkan demi persatuan bangsa, kecerdasan masyarakat, dan kemajuan bersama. Peran media juga sangat krusial dalam menyampaikan kritik yang membangun terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, sekaligus dalam melakukan cek fakta di lapangan atas hoax maupun disinformasi yang ada. Namun patut kita sayangkan masih adanya media yang mengabaikan kode etik jurnalistik, bahkan mengamplifikasi informasi yang tidak benar demi meraih clickbait atau umpan klik, misalnya dengan judul berita yang membuat orang tertarik padahal kontennya berbeda, sehingga ramai beredar tanpa didukung verifikasi dan fakta yang mumpuni. Hingga 16 Juli lalu, Kementerian Kominfo melaporkan temuan sebanyak 2027 isu hoax COVID-19, vaksin COVID-19, dan PPKM darurat dengan total keseluruhan persebaran berjumlah 5.835 konten hoax dan disinformasi. Perlu diingat bahwa angka tersebut hanyalah identifikasi terhadap isu terkait COVID-19. Data tersebut juga meliputi penyebaran berita dengan konteks yang tidak tepat atau clickbait oleh masyarakat. Situasi demikian tidak hanya akan memancing kesalahpahaman, menciptakan keresahan, namun juga dapat memicu perpecahan dan melemahkan eksistensi pers Indonesia sebagai pers pemersatu. Meskipun demikian, saya percaya bahwa PWI, Dewan Pers, serta Asosiasi Media dan Persatuan Jurnalis yang dinaunginya beranggotakan insan pers yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Selain terus memegang teguh prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik, jurnalisme juga perlu untuk terus berempati. Berempati pada tenaga kesehatan yang berjibaku di garda terdepan melawan COVID-19. Berempati terhadap para penderita COVID-19. Berempati pula terhadap aparat yang tak kenal lelah melakukan edukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan mengamankan pelaksanaan PPKM, dan juga berempati terhadap masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Kini merupakan waktu bagi kita semua untuk menyatukan langkah dan bahu-membahu mendukung satu sama lain, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mari kita bergerak untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, merubah kondisi Indonesia agar segera terlepas dari jerat pandemi COVID-19. Saya optimis pandemi COVID-19 ini dapat kita atasi bersama dengan upaya-upaya yang maksimal dan saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk dalam berdisiplin terhadap protokol kesehatan dan berpartisipasi dalam program vaksinasi yang saat ini tengah mengejar target untuk mencapai herd
immunity. Disiplin terhadap protokol kesehatan, mematuhi kebijakan PPKM, dan melakukan vaksinasi adalah bagian dari ikhtiar lahiriah kita bersama. Dan yang hari ini kita lakukan bersama dalam acara PWI bermunajat, mengetuk pintu langit, merupakan ikhtiar batiniah kita. Bermunajat adalah doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati. Dalam simpu kekhusyuan, berbicara secara pribadi dari lubuk hati yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang Maha Pemberi dan Sang Maha Pengampun, mengharapkan keridhaan, ampunan, bantuan, dan hidayah. Mari munajat ini kita ketuk melalui munajat ini. Mari melalui munajat ini kita ketuk pintu langit untuk memohon ampunan dan maghfirahnya. Boleh jadi apa yang kita alami sekarang ini karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagai manusia biasa, kita semua tidak luput dari dosa, kecuali para nabi dan rasul yang terjaga dari dosa. Mereka adalah maksum. Namun kita bersyukur berkat Rahman dan Rahimnya, pintu tobat selalu terbuka untuk kita semua. Oleh karena itu hari ini kita bersimpu dan mengetuk pintu langit untuk memohon ampunan dan maghfirahnya kepada Sang Maha Pengampun. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tiada yang memberi ampun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui munajat ini pula kita ketuk pintu langit untuk memohon inayah dan himayahnya, pertolongan dan perlindungannya. Inayah Rabbaniyah, pertolongan Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk menemukan cara yang tepat mengatasi pandemi COVID-19 serta berbagai masalah yang kita hadapi. Dan himayah Rabbaniyah, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kesalahan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Karena kita pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dan tiada mempunyai daya dan upaya kecuali dengan inayah dan inayahnya. La haula wa la quwwata illa bi'inayatillahi wa himayatih. Semoga dengan ikhtiar lahiriah dan batiniah kita diberikan kekuatan fisik, mental, dan keimanan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita dapat segera keluar dari wabah COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua.